Halo guys, ketemu lagi dengan saya Yulisa Rahma. Di sini saya akan melanjutkan tentang review buku masih buku yang sama. Saya hanya dirimu berhentilah menyenangkan semua orang. Oke, jadi di bab 2 ini ada bagian tentang bukan tempat sampah keluh kesah. Jadi di sini itu menceritakan seseorang yang mempunyai kekasih kemudian putus dari kekasihnya itu karena dia merasa tertekan, karena dia selalu ketika bertengkar itu pacarnya itu selalu melontarkan kata-kata kasar sehingga si kekasihnya itu merasa terpandang kayak buruk, rendah, dan mungkin tertekan. Lalu kemudian suatu hari si perempuan itu menceritakan kepada sahabatnya dan melontarkan kata-kata kasar itu kepada sahabatnya, dan dia kemudian meminta maaf. Seharusnya kata-kata tersebut itu terlontarkan kepada pacarnya, namun dia hanya bisa melampiaskan kepada sahabatnya. Jadi seharusnya itu dalam sebuah persahabatan itu terjalin timbal balik yang seimbang. Namun terkadang kita terlalu nyaman dengan seseorang tanpa dapat melihat hubungan macam apa yang sedang dijalani. Apakah hubungan itu sehat? Apakah kita tidak membuat dalam hubungan itu racun? Ataukah ia bahagia tanpa merasa terpaksa ataupun lain-lain? Oleh karena itu tidak ada salahnya kita untuk selalu mengevaluasi diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya bagian kedua yaitu ada tentang fokus pada penderitaan sendiri membuat kita merasa paling menderita. Jadi di sini itu menceritakan ada orang yang sudah mencapai apa yang dia inginkan, sudah sukses dengan apa yang dia tuju, mencapai apa yang dia mau. Dan ketika orang yang tidak mencapai pada titik itu, dia merasa dirinya paling menderita tanpa dia tahu orang tersebut untuk mencapai hal yang dia inginkan itu dengan menghadapi dan melalui berbagai masalah. Dan tentunya setiap orang pun pasti mempunyai masalah yang berbeda-beda. Begitupun dengan cara orang-orang tersebut menyikapi masalah ataupun menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kita hanya perlu untuk mensyukuri dengan hidup yang kita jalani, karena di atas langit masih ada langit, dan di antara kita semua pasti ada yang mengalami penderitaan yang berbeda-beda, dan mungkin di luar sana masih ada orang-orang yang penderitaannya jauh lebih menderita dibanding kita. Jadi kita jangan terlalu fokus pada penderitaan sendiri sehingga kita nantinya tidak akan merasa hidup paling menderita. Jadi yang selanjutnya itu di bab ini ada bagian tentang pil kebahagiaan itu bernama pengakuan. Jadi di sini itu menceritakan seseorang yang setiap harinya selalu membuat status tentang dia bekerja yang selalu pulang malam, anak-anak yang susah dikondisikan, dan hal-hal lain yang selalu dia statuskan. Jadi di sini itu kayak menceritakan suatu rumah tangga yang suaminya sibuk dan wanitanya pun sibuk. Tanpa dia sadari, dia itu sama-sama penting dalam keluarga. Namun karena tidak adanya pengakuan, karena mungkin sering sibuk antara satu sama lain, jadi kurangnya antar komunikasi ataupun diskusi secara baik di dalam rumah tangga tersebut. Yang selanjutnya ada tentang konflik tak selalu buruk. Di sini itu menceritakan seseorang yang hidupnya terus-menerus berkonflik yang membuat dia itu melelahkan. Namun nyatanya konflik itu tak selalu menimbulkan ataupun menjadikan hal-hal menjadi negatif. Adapun yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Dengan hidup adanya konflik, jadi kita akan mencoba terus-menerus untuk menjadi lebih baik agar konflik-konflik tersebut tidak akan pernah terjadi di kehidupan di kemudian hari. Mungkin seperti itu.